Halo ibu-ibu, selamat pagi, semangat terus. Hari ini aku mau bikin video tutorial make up dengan look atau tampilan yang seperti ini. Tampilan ini biasanya aku pakai untuk ke kondangan atau acara-acara. Kenapa aku bikin tutorial makeup ini? Karena sudah lama banget ya grup ini berjalan, tapi gak pernah ada acara untuk bisa makeup bareng gitu. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekin juga. Kalau masih nggak bisa, mungkin nanti kita akan praktek bareng-bareng. Di sini aku mau bikin look mermaid seperti ini. Chill, mermaid. Ini biasanya kalau misalnya aku nge-make upin klien adalah make up untuk yaitu occasion kondangan atau acara atau bridesmaid. Jadi jangan takut untuk bereksperimen. Ayo kita belajar bareng-bareng. Semoga video ini bisa menuntun kalian ke arah yang benar. Amin. Baiklah, jadi yang pertama kita akan lakukan adalah primer. Ini adalah primer dari Studio Tropic. Jadi kenapa aku sarankan untuk pakai primer ini? Karena primer ini selain berfungsi sebagai primer juga bisa menjadi setting spray. Butuh nggak sih setting spray kalau untuk makeup kayak kondangan, make up acara? Itu butuh yang tahan lama ya, apalagi sekarang kan pakai masker. Jadi disarankan banget pakai setting spray setelah di make up. Dan produk Studio Tropic ini tuh udah all in gitu, udah kayak semua bisa. Jadi primer bisa, jadi setting spray bisa. Cara pakainya, jadi setelah pakai skincare, terus langsung disemprot pakai ini. Oh iya, urutan skincare-nya nanti aku share. Sekarang kita fokus aja ke makeupnya dulu ya. Segitu, terus kita keringin. Nah, fungsi primer itu apa sih Put sebenarnya? Jadi fungsi primer itu adalah benteng antara muka kita dengan makeup. Jadi sebenarnya jangan sampai makeup itu atau foundation atau bedak itu langsung nempel ke muka kita. Jangan sampai, karena itu hanya akan membuat muka kita makin rusak. Kalau yang berjerawat makin berjerawat, kalau yang kering makin kering, yang punya keriput ya makin keriput, kayak gitu. Jadi dia membantu membatasi reaksi-reaksi kimia yang ada di make up itu terjadi di muka kita. Nah, makanya itu penting banget untuk pakai primer sebelum pakai make up apapun. Meskipun hanya pakai bedak ya, sekalipun. Cuma pengen pakai bedak, Put. Tetap pakai primer dulu sebelum pakai bedak. Selain menjadi benteng antara muka kita dengan make up, primer itu membuat make up kita lebih long last alias tahan lama. Nah, ini udah selesai ibu-ibu, primernya sudah kering. Biasanya step selanjutnya adalah aku pakai alis dulu. Banyak orang yang pakai foundation dulu, pakai bedak dulu. Kalau aku lebih suka pakai alis dulu. Jadi aku membingkai muka aku dulu sebelum aku namplokin yang macam-macam. Dan aku tuh nggak pernah nyukur alis, nggak pernah cabut alis juga. Nah, untuk pensil alisnya kita pakai dari Jasmine. Ini kenapa pilih ini? Karena ini murah banget, terus teksturnya creamy, gak keras. Makanya itu harus tajam ya. Ini karena agak tumpul, kita serut dulu. Udah tajam ibu-ibu. Ini tutorial cara bikin alis yang benar ya. Tapi sebenarnya bentuk alis asli kita itu sudah merupakan bentuk alis yang benar. Meskipun ada yang alisnya tipis sampai nggak kelihatan, ada yang alisnya tebel banget, setidaknya udah ada garis merah lah ya. Alis kita itu aslinya seperti apa? Nah, alis yang tepat untuk muka kita adalah bentuk alis asli kita. Kita hanya perlu menebalkan aja atau merapihkan bentuknya. Di sini aku bakal nunjukin tekniknya aja. Bentuknya kembali ke masing-masing ibu-ibu. Dan mungkin kalau misalnya, aduh ini bener-bener botak Put, nggak ada alisnya, nanti mungkin aku bakal share bentuk alis yang sesuai dengan muka masing-masing ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bikin alis itu bukan dari depan, tapi dari tengah. Ini dari tengah, tarik ke belakang. Oke, mantap. Nah, ini jadi tadi sebelum pakai primer aku udah pakai skincare ya ibu-ibu.
dari tengah tarik ke belakang. Oke, sebenarnya itu bukan tengah kali ya, 2/3 alis kita ya, jadi bukan dari depan ya ibu-ibu. Kenapa nggak dari depan Put? Karena kalau dari depan tuh bakal kelihatan ngeblok banget, bakal kotak banget kayak Shinchan, dan nggak mau kan alisnya kayak Shinchan. Nah terus yang diisi itu cuman yang belakang, yang depan, yang si tengah ini tuh nggak perlu diisi, cukup yang ini aja ibu-ibu. Ini si alisnya. Diisi. Oke. Nah terus banyak ibu-ibu yang mungkin bingung juga ya, alis aku tuh harusnya sebesar apa, sepanjang apa. Nah alis kita itu cara ngukurnya dari ini ujung ujung hidung ya, lipatan hidung kita, taruh pensil alis ini di lipatan hidung kita, terus temukan ke titik ini. Jadi deviasi, sudut deviasinya tuh di sini, di sini nih. Ini titik tumpunya tuh di sini antara ujung mata dengan lipatan hidung. Nah, jadi alis kita cukup sampai segini aja, jangan kelebihan, jangan terlalu pendek. Nih di sini nih sudutnya. Oke. Mantap nih. Terus setelah dibikin bentuknya, kita sikat. Sebenarnya si pensil alis ini udah ada sikatnya, tapi aku lebih suka pakai sikat, kuas sikat yang bentuknya kayak spoolie gini, kayak sikat maskara. Tapi ini sebenarnya sikat untuk alis. Cara nyikatnya itu yang tengah dulu, yang tengah tadi itu disikat ke atas, terus kita bawa warnanya ke depan. Oke. Terus yang belakang disikatnya miring atas ke depan, atas ke belakang, gimana sih? Di sudutnya gitu. Kalau yang depan kan ditariknya ke atas nih, yang ini tariknya ke nyerong gitu. Udah deh, selesai. Terus kita bikin di sebelahnya. Nah ibu-ibu tenang aja, kalau kalian tidak terbiasa bikin alis, itu pasti khawatir ya, karena gimana nanti kalau misalnya nggak simetris alisnya. Nah perlu diketahui lagi ibu, yang namanya muka itu tidak ada yang simetris kecuali Gigi Hadid. Jadi kalau misalnya ibu khawatir gitu ya, nanti alisnya tidak simetris, memang alis tidak ada yang simetris. Saya kasih tahu ya ibu, alis itu tidak ada yang simetris. Mereka itu bersaudara, bukan kembar. Baiklah, ini sudah jadi ya teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Food nggak rapih, tenang, semua ada solusinya. Biasanya aku merapihin pakai concealer. Nah di sini kita ada concealernya Wardah yang Lightning Liquid Concealer. Jadi ini salah satu concealer yang aku suka banget karena ngesetnya cepet, warnanya masuk ke kulit aku, nggak terlalu terang, nggak terlalu putih, nggak terlalu gelap. Ini aku pakai yang shade 02 beige. Jadi emang mereka cuma punya 2 warna juga sih. Nah biasanya aku taruh dulu di tangan gini. Terus kita pakai kuas yang bentuk kuasnya trapesium. Nah terus ya udah tinggal diambil gitu dikit-dikit. Rapihinnya nggak apa-apa dari depan, tapi kalau bikin alis pakai pensil dari tengah, inget ya, ke depan. Nah ini juga berfungsi untuk nutupin si sisa-sisa bulu-bulu alis yang di bawahnya.
ratakan. Atasnya juga. Nah, jangan lupa si pinggir-pinggirnya itu di blend. Kalau nggak ngerti cara blendnya nggak apa-apa, pakai tangan aja di blendnya, nggak usah pakai kuas. Jadi gini, tarik ke samping gitu. Nah, sebenarnya dengan meng-highlight pinggiran alis ini juga membantu alis kita jadi kelihatan lebih tegas. Oke, sudah selesai. Kita lakukan di sebelahnya juga. Terus biasanya aku lanjut ke ini dulu, eyeshadow. Ini eyeshadownya warnanya cantik banget, bisa dilihat. Warnanya tuh pink banget juga enggak, tapi oranye banget juga enggak. Jadi menurut aku palette ini dari Vocaloid bisa dipakai untuk semua warna kulit. Karena warna kulit itu ada yang cool tone dan warm tone. Warm tone itu lebih cocok pakai warna-warna yang oranye, peach, kuning. Tapi kalau misalnya yang cool tone lebih cocok pakai yang warna pink. Pertama-tama pakai eyeshadow primer dulu. Tapi karena di sini kita nggak ada, nggak apa-apa. Kita masih punya sisa concealer yang tadi ya. Terus kita aplikasiin di sini di mata kita, dikit aja. Terus kita blend pakai tangan. Nah, jadikan si concealer ini tuh sebagai primer mata. Perlu nggak Put pakai primer mata? Kalau nggak pakai gimana? Nggak apa-apa sih, nggak pakai juga. Cuman warna yang dihasilkan nanti agak pudar kalau nggak pakai primer. Jadi warnanya nggak kelihatan. Dan sebenarnya pakai primer juga membantu kita untuk bisa memblend si warna dari eyeshadownya. Oh ya, ini Vocaloid-nya yang nomor 03. Vocaloid ini salah satu yang murah, selain murah, warnanya keluar gitu, opaque banget. Pertama kita pakai ini, brush yang bulat. Nah, ini bulat nih. Jadi blending brush kita ini ada yang bulat, ada yang pipih. Ini yang pipih. Ini nggak akan aku pakai untuk eyeshadow. Ini aku pakai untuk highlighter nanti. Dan ada yang bulat kayak gini. Kita pakai yang warnanya paling atas, yang ini. Kita pakai ini dulu, terus dibuang. Kita sapuin ke seluruh warna, seluruh area mata kita. Ini adalah warna dasarnya. Cantik banget nih warnanya. Terus setelah ini kita ambil warna yang agak pink. Ini kan tadi kita ambil yang ini, sekarang kita ambil yang ini. Kita sapuin lagi ke kelopak mata kita, tapi jangan selebar yang tadi. Jadi lebih kecil aja. Tuh, gini aja, kecil-kecil, kecil-kecil. Jadi di kelopak yang bagian bawahnya. Nah, kalau udah sekiranya udah nempel situ, kita sapuin seluruhnya. Kita blend gitu. Sekarang kita beralih ke yang kecil ini, yang paling mini ya, cari. Kita ambil yang warnanya paling gelap di sini. Ini, di sini. Terus kita taruh di belakang, di paling belakang, di kelopak belakang. Bentuknya sama kayak ya tanda kurung tutup. Nah, yang ini kayak gini, kurung tutupnya. Ya kan ini kurung tutup ya, kayak C kebalik gitu. Nah, yang sebelah sini kurung tutup. Terus diapain? Kita blend lagi pakai brush yang bulat tadi. Blendnya caranya ke dalam, kita putar arahnya ke dalam. Yang ini putar ke dalam sini, ke dalam menuju hidung. Yang ini putarnya ke arah sini.
jangan sampai depan, putarnya di bagian sininya aja. Yang namanya blend tuh butuh perhatian ekstra, butuh kesabaran banget. Jadi tenang, ini ujian. Oke, ini udah ngeblend, ini yang hasil ngeblendnya, ini yang hasil belum di blend. Terus kita bikin lagi, tapi lebih dalam huruf tanda kurungnya. Kan kalau tadi di sini, sekarang kita bikin di sini. Pakai kuas yang kecil. Kita blend lagi, arahnya sama ke dalam juga ya. Blend terus sampai nggak kelihatan kayak ngeblok, kelihatannya kayak gradasi gitu. Ini yang tadi belum di blend, ini yang sudah di blend, kelihatan kan? Jadi dia si matanya itu jadi kayak lebih ke dalam gitu kalau yang sebelah sini. Terus cara megang brushnya itu jangan di sini, jangan di tengah, jangan di depan apalagi. Ini bukan pensil ya, pegangnya di ujung belakang supaya gerakannya lebih lambat dan tekanannya lebih halus. Jadi yang namanya ngeblend mata itu jangan dikuak-kuak gitu, nanti matanya jadi iritasi. Tenang aja, ngeblendnya pelan-pelan aja, emang butuh kesabaran. Lihat, ini yang belum, ini yang sudah. Belum, sudah, belum, sudah, belum, sudah. Kita blend ya sekarang ini. Baiklah, ini udah selesai ngeblendnya. Jadi kalau kalian masih pemula ya, ibu-ibu pemula, terus kayak ih lama banget Put ngeblendnya, susah banget. Iya, bahkan aku yang udah terbiasa ngeblend di mata orang aja kadang kayak masih usaha lagi, ekstra lagi. Memang yang namanya makeup itu belajar, sama kayak masak gitu, terus belajar gitu kan. Lihat kan hasilnya. Terus selanjutnya kita mau pakai yang ini untuk di depannya. Warnanya cantik banget. Color itu tidak pernah mengecewakanku, teman-teman. Nanya nih, kita bentuk kayak mau bentuk pelangi gitu. Segitu sampai setengah. Untuk belakangnya kita pakai yang warnanya ini, yang paling pojok di belakangnya. Kita bentuk pelangi lagi tuh. Nah, di belakang ini. Oke, mantap. Warnanya cantik. Setelah setengah terang, setengah gelap, kita blend lagi. Blendnya kalau yang tadi itu dari belakang ke depan, kalau yang ini dari depan ke belakang. Ini si glitternya kita tarik ke atas.
Ini juga tengahnya blend aja, nggak apa-apa. Kita lakukan di sebelahnya juga ya. Oke, jadi ini hasilnya kayak gini. Kita lanjut ke foundation. Ini foundation yang shade-nya Ivory aku pakai. Cocok di kulit aku warnanya. Emang bagus ya ini. Kemarin aku udah coba dan coverage gitu. Meskipun nggak terlalu coverage banget, tapi at least anehnya tuh ringan tapi dia bisa menutupi gitu. Karena ini make up untuk kekondangan, untuk acara, perlunya agak tebal. Kita pakai si kuas ini, kuas yang pipi ini kuas foundation. Nah ini kan banyak yang nanya ya, gimana Put untuk yang mata panda? Sebenarnya aku juga punya mata panda, parah banget. Cara nutupinnya adalah pakai concealer. Tapi balik lagi, mau ditutupin segimanapun juga, kalau misalnya kita tidak merawat skin barrier kita, alhasil ya tetap aja setelah dicuci, setelah dihapus makeupnya, itu akan tetap mata panda gitu. Makanya harus menjaga skin barrier kita juga ya. Jadi jangan cuma ngandelin make up aja, tapi juga harus pakai skincare ibu-ibu, apalagi yang udah berumur, udah punya anak tuh. Jadi semakin kita berusia itu kelembapan kulit itu berkurang, makanya harus disuplai asupannya dengan pertama minum vitamin E jangan lupa. Yang kedua pakai skincare. Untuk vitamin E aku pakai Evere, bagus banget di kulit aku. Aku dulu sempat jerawatan parah, tapi sekarang banyak macamnya ya, ada Evere, Nature. Meskipun pakai kerudung jangan lupa ininya, karena kan kerudungnya sampai segini aja, nggak di sini kerudungnya. Jadi ini jangan lupa ibu-ibu dikasih juga. Nah ini pasti kalian iput tebal banget, putih banget, nggak, tenang, ini belum selesai. Biasanya aku ngediemin dulu sampai setengah kering. Diamkan dulu, kita kipas. Hati-hati jangan sampai terkena eyeshadow yang tadi udah kita bentuk. Ini jangan lupa nih, ini. Nah ini udah selesai, ibu udah setengah kering. Kita blend pakai sponge. Ini sponsnya udah aku basahin. Cara basahinnya seperti apa? Kita cemplungin aja ke air, kita kucuk-kucuk gitu. Terus pakai tisu kita lap, jadi kita perut gitu sampai keluar airnya. Udah deh, dia basah tapi dia tidak menggenang gitu. Blend yang pertama itu biasanya daerah mata, karena agak susah. Untuk daerah mata kita pakai yang ujungnya runcing ini. Jangan terlalu buk gitu, jangan, biasa aja, pelan-pelan. Terus untuk daerah seluruh muka kita ngeblendnya pakai sisi yang tumpulnya. Ini. Karena untuk menjangkau area yang luas. Nah ini udah ke blend ya, udah nggak ada garis-garis kuasnya. Selanjutnya kita pakai concealer yang tadi. Oh iya, ini wadahnya aku pakai yang shade-nya Ivory nomor 3. Untuk concealernya aku pakai yang shade-nya nomor 2. Biasanya kan kalau nggak biasa pakai makeup agak takut ya pakai makeup. Makanya kita pakai concealernya itu nggak usah kayak di Instagram atau di TikTok atau dimanapun. Mereka biasanya pakai concealer itu sampai bawah gitu, segitiga gitu. Tapi di sini kita nggak perlu melakukan itu. Kita cukup titik gitu aja. Terus di daerah sini biasanya aku conceal ini, terus daerah dagu, karena dagu aku merah karena jerawat. Nah terus ini didiemin lagi setengah kering, jadi jangan langsung di blend, karena memblend foundation atau concealer memakai sponge saat foundation itu basah hanya akan membuat produknya itu menyerap gitu ke spongenya. Jadi yang ada kita nggak bisa ngabisin make up.
bukan malah ngeblend makeup, kita malah ngabis-ngabisin makeup. Jadi ini kita keringkan dulu setengah kering. Nah ini udah setengah kering ibu-ibu, kita lanjut deh blendnya itu ya udah blendnya ngikutin arah si bentuk mata pandanya itu, tarik ke bawah. Hati-hati eyeshadownya nanti hilang. Tarik ke bawah. Nah ini adalah yang sudah di blend. Ini yang sudah di blend, ini yang belum kelihatan kan. Ini mata pandanya, ini yang sudah pakai concealer. Kita blend dulu ini ya. Jadi kenapa, salah satu alasan kenapa aku suka pakai concealer di daerah hidung, karena suka merah hidung aku tuh. Kalau ada kemerah-merahan, ya udah timpa aja pakai concealer. Lakukan yang sebelahnya juga. Oke. Jadi ibu-ibu jangan takut untuk melakukan kesalahan dalam make up, karena MUA pun kadang melakukan kesalahan gitu, pasti ada kurangnya. Makanya kalau misalnya kita melakukan kesalahan, jangan dihapus make upnya, cukup ditimpa aja. Selanjutnya ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu biasanya, yaitu acara mengkontur alias meniruskan muka. Kita kontur mukanya, konturnya. Jadi bentuk muka yang kita idam-idamkan, yang kita kejar itu adalah bentuk muka yang lonjong. Makanya itu kita akan berusaha membentuk muka menjadi lonjong. Ini gitu. Terus pipi. Nah ini bagian yang paling dinanti ya untuk meniruskan. Gimana pun caranya kontur di pipi. Jadi ini adalah ujung telinga ibu-ibu nih. Ini adalah ujung telinga ibu-ibu. Dari ujung telinga ibu-ibu kita tarik ke antara hidung dan antara mulut di sini. Kita tarik ke sini nih titiknya. Jadi set gitu. Ini konturnya pakai LA Girl Pro Conceal. Aku suka banget. Untuk make upin juga aku pakai ini. Murah, hemat gitu. Bisa dipakai berkali-kali. Dia nggak terlalu padat gitu. Aku lebih suka yang agak creamy. Nah untuk yang bawah kita kontur juga jawline. Nah ini harus cepat ya ngeblendnya ibu-ibu, karena yang namanya kontur biasanya cepat kering. Pertama kita pakai dulu brush ini, brush foundation yang tadi. Kita blend dulu ini. Karena masih ada foundationnya. Kita blendnya gimana caranya? Kayak ngarsir gitu. Ngarsir aja. Ke blend kan, nggak terlalu ngeblok tapi masih ada warnanya. Nanti kita blend lagi pakai sponge. Sekarang kita blend dulu. Bener nggak Put kalau misalnya ngeblend pipi itu harus sambil dark face alias nggak juga sih, itu mah gimana orang aja. Nah ini kalau kebanyakan kita tarik ke belakang, taruh di belakang sini.
kita bentuk kayak gini. Terus lagi ini yang bawahnya juga, kalau yang bawah ditarik ke dalam rahang. Nah ini kan kayak masih tidak, warnanya coklat gitu. Kita blend pakai si sisi yang sebelah sininya, si telurnya ini. Ya, nggak ngeblok kan? Ini yang masih ngeblok. Ya, kita perlihatkan yang ini. Lihat, ini yang udah ngeblend. Ini yang udah ngeblend ya. Lihat. Ini yang masih ngeblok. Ini yang udah ngeblend, ini yang masih ngeblok. Oke, jaulannya. Ya, ini udah ngeblend, ini yang masih ngeblok. Kita selesaiin yang sebelah sini ya. Cara ngeblend yang bener gimana? Pokoknya di tap-tap aja, nggak usah ditarik, nggak usah digeser-geser, di tap-tap. Ingat ya ibu, di tap-tap gini aja. Ini aja udah benar-benar ngebantu untuk memblend si warnanya. Di tap-tap tapi diarahin ke dalam. Nah kalau pakai kuas gini arahin ke atas. Ini udah selesai konturnya. Terus acara selanjutnya adalah kita akan men-set semua foundation, hasil kontur, hasil concealer. Nah, aku biasanya jarang pakai concealer di sini. Kalau kalian lihat di Instagram atau di YouTube, ada yang kontur pakai kontur krim di sini, highlighter di sini. Aku jarang melakukan itu karena nanti kalau misalnya kita pakai kontur yang krim ya, nanti hasilnya bakal bener-bener kayak maju ke depan banget. Makanya aku nanti menyelesaikan itu pakai yang powder aja, highlighter powder sama contour powder. Jadi bukan pakai yang krim. Ini kita set pakai bedak Revlon. Ini yang aku pakai yang golden beige. Tadi kan masih ada blending brush yang pipih, blending brush yang ini. Nah, aku biasanya mengeset bawah mata aku ini pakai blending brush ini. Jadi aku jarang banget pakai sponge sebenarnya ibu-ibu. Untuk mendapatkan hasil yang flawless itu kita harus kurang-kurangin ya pakai puff. Puff ini, puff bawaannya. Nah, sebelum kita set, kita ini dulu kita blend lagi. Karena ini kan suka ada gurat-guratan ini ya. Gurat-guratan keriput. Tahan, kita set. Kita lakukan sebelah lagi. Nah, di sini juga ya, di blend dulu di area-area lipatan-lipatan. Terus sisanya aku pakai brush yang paling besar ini, powder brush. Kita giniin aja. Udah kita giniin, kita buang dulu excess powdernya. Terus kita ya udah, jangan ditarik ya, nanti ada hasil guratan si brushnya. Jadi kita cukup nge-tap-tap gini aja. Kalau udah habis kita ambil lagi, kita tap gini. Nah tadi mungkin timbul pertanyaan, biasanya kan pakainya foundation dulu baru
ke mata. Nah, biasanya aku kalau make upin tuh mata dulu, karena biasanya eyeshadow itu kan dia agak powdery, jadi nanti dia banyak tumpah-tumpah ke bawah. Makanya daripada kita nanti udah cantik-cantik, udah pakai bedak terus malah ketimpa sama eyeshadow, ya aku mendingan pakai eyeshadow dulu baru pakai foundation dan bedak. Nah, ini biasanya aku diemin dulu sekitar 5 menit lah. Jangan ditiup, jangan dikipas, jadi kita diemin aja dulu. Jadi kalau misalnya udah nge-setting, baru nanti kita sapuin excess powdernya, jadi gak ada sisa-sisa bedak-bedak di muka kita. Ya, ini udah sekitar 5 menit. Kita buang nih excess powder yang ada di sini. Yang masih nempel, terlalu nempel, kita buang. Ini udah selesai. Acara selanjutnya adalah pakai blush, contour, dan highlight. Ini bagus banget. Ini paletnya isinya begini. Ada blushnya, ada highlighter, dan ada ini bisa jadi bronzer, bisa jadi contour sih. Nah, ini kita pakai ini sekarang. Ini yang shade nomor 4. Pertama aku mau pakai si blushnya dulu. Jadi cara pakai blush itu ambil aja, terus biar nggak terlalu merah banget kita tepuk dulu. Terus cara pakai blush itu bukan dari depan ke belakang, ibu-ibu. Cara pakai blush itu dari belakang ke depan. Terus kalau bisa dari atas ini, set. Nah, dari atas nyerong gitu. Jadi bukan dari sini ya, dari atas. Ini juga salah satu membentuk supaya muka kita juga agak lifting ke atas. Lihat, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Semua yang sesuai pada porsinya itu perfect. Ini yang sudah pakai blush, ini yang belum pakai blush. Jangan lupa senyum supaya kita tahu apple cheek kita sampai mana. Dari atas, set, gini. Jadi jangan kesini terus ke belakang ini ya, lurus, enggak. Jadi miring gitu, nyerong. Terus kalau udah kayak gini, tinggal di blend aja. Ini masih pakai kuas yang sama bedak ya, all in one gitu. Bisa jadi buat blush, bisa jadi buat highlight, bisa jadi buat contour, bisa jadi buat bedak aja. Nah, terus selanjutnya kita pakai highlightnya. Ini juga highlightnya agak mencengangkan ya, karena blending banget nih. Wow. Nah, untuk highlight aku nggak mau terlalu blinding banget ya sini, karena temanya flawless kan. Makanya aku pakai si blending brush yang pipi. Aku ambil highlighternya, pakai ini ambilnya, terus kita kesiniin. Salah satu cara supaya nggak terlalu banyak si highlighter yang kita pakai, terus jadinya jadi kayak pakai blush on highlighter atau blush on yang ada shimmernya. Ke blush yang tadi udah ke tempat yang sama blush tadi. Nah, tadi kan kita udah mengaplikasikan blush ya, ibu. Nah, terus kita aplikasikan si highlighter ini. Lihat, ini yang udah pakai highlighter, ini yang belum lagi. Nah, untuk biasanya aku pakai di sini nih, ibu. Set. Nah, di situ sama kita taruh di belakang alis. Kita tambahin lagi untuk yang di daerah pipi. Lihat. Tapi
kalau kalian nggak terbiasa pakai highlighter, udah nggak usah terlalu banyak, cukup tadi sekali aja pakai highlighternya, terus udah deh disapuin, di blend. Bagus banget. Satu lagi dagu, pakai ini, terus di blend, terputar aja kayak gini. Hidungin dulu ya, hidung dulu sebelum ke sebelah sini. Sama ambilnya pakai yang kecil tadi. Terus ini kita tekan supaya pipihnya banget. Pakainya dari bawah ke atas. Set. Ini enggak sih? Oke. Kalau kalian terlalu banyak buat apa-apa, kalian bisa timpa lagi pakai bedak ntar. Kalau aku lebih suka diabrulin ke daerah yang lain, di blend ke daerah yang lain gitu. Ini. Oke, selanjutnya selesaikan di sebelah sini. Nah, ini udah selesai meng-highlightnya. Terus biasanya aku kasih kontur di sebelah sini ya, pakai brush yang sama aja, tapi bersihin dulu. Bersihinnya pakai ini, tisu kering ya. Kita ambil tadi kontur yang ini, yang palet ini, jangan terlalu banyak, kita ketuk lagi. Nah, terus cara konturnya itu bukan, kalau tadi kan gini ya arahnya ya, ke depan banget dan kita pipihin. Kalau yang ini miring gini, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Pelan-pelan. Lihat, ini nggak perlu sampai melebar banget kemana-mana. Kontur itu cukup segini aja. Maskara, ini maskara yang jatuh cinta banget. Aku selalu jatuh cinta sama maskaranya Maybelline, apapun itu jenisnya. Kita jepit dulu sebelum pakai maskara. Jadi cara pakai maskara yang benar itu adalah dijepit dulu. Jadi bukan pakai maskara dulu baru dijepit ya. Dijepit dulu baru pakai maskara. Lihatlah keajaiban dunia. Wow, lihat nggak? Kelihatan nggak? Ini. Nah, kalau udah, nah untuk bawah matanya kita kasih eyeshadow yang ini nih. Ini kita kasih yang ini. Terus kita blend pakai yang ini. Pakai blending brush yang bulat tadi. Kita blend. Jadi kayak Korea. Nah, kita kasih yang warna paling terang lagi untuk di depannya. Kayak cilah-cilah gitu jadinya. Untuk bawahnya mungkin agak susah ya. Tinggal pakai lipstick. Boleh apa aja deh lipsticknya. Ini aku pakai Wardah yang Velvet Matte, shade-nya nomor 11, Cherries Marmalade. Aku pakai yang ini karena warnanya cocok sama eyeshadow-nya. Nah, udah kayak gini, udah selesai semuanya. Kita semprot lagi pakai si primer Studio Tropic ini, biar ngeset dan ngeblend. Terus kita keringkan. Dan ibu-ibu, aku baru sadar ternyata setelah disemprot pakai Studio Tropic ini, hasilnya jadi blinding banget, glowing banget. Wow, lihat kan? Perasaan tadi nggak kayak gini. Bagus banget.
Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga lumayan jelas. Kalau masih nggak jelas, ya ayo kita belajar bareng-bareng. Semoga aku bisa bikin video selanjutnya. Mungkin nanti kalau dipraktekin, kita praktek bareng-bareng juga. Terima kasih ibu-ibu sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.